Hai teman, selamat berkenalan ya. Hari ini saya ingin mengajak kalian mengikuti saya. Siang nanti ada 2 foto session yang harus saya lakukan. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. Setelah ngopi baru deh aku bisa sedikit natural makeup atau pakai sunscreen aja. Kalau udah jadi ibu-ibu seperti saya, everything simple and natural tuh always welcome. Saya tuh nggak mau spend many hours untuk doing the makeup aja. Satu lagi yang nggak pernah saya lupa adalah moisturizing leher saya, karena leher saya tuh berlipat-lipat atau yang biasa disebut baby neck. But I'm okay with that. Sekarang saya kelar sama makeup. Lihat nih, natural kan? Sekarang kita harus packing tas untuk syuting nanti. Pertama-tama, kamera strap atau tali kamera, supaya aman buat kamera. Terus saya menggunakan Nikon Z7 dengan lensa 50 mm. Nikon Z7 ini jauh lebih ringan daripada kamera saya yang lama, Nikon D800E. Untuk membuat potret foto, saya bawa juga lensa 85 mm 1.8. Nah, biasanya kalau ada couple shoot, saya bawanya 2 lensa tadi. Tapi sekarang untuk jaga-jaga, saya bawa juga lensa saya 24-70 mm. Nah, selesai deh sekarang packingnya. Sekarang tinggal ditutup. By the way, saya suka sekali loh sama tas ini. Saya beli tahun lalu dari merek Brand Peak Design. Selain praktis, ukurannya tuh fit banget buat kita orang Asia. Yuk kita jalan, karena di luar tuh lagi dingin banget cuacanya. Saya harus pakai sepatu Lars atau boot yang warm, yang anget dan comfy. Nanti kalau musim panas, baru deh kita bisa gaya-gayaan pakai sneaker atau high heels. Perkenalkan, ini mobil saya Mocha Fiat 500. Kecil tapi kuat dan cute loh, ya nggak? Yang paling saya suka cari parkirnya tuh gampang pakai mobil ini. Nah, sekarang kita driving mengarah ke Rotterdam. Cuaca hari ini sih bagus, tapi dinginnya tuh luar biasa, 3 derajat. Nah, sampai deh kita. Ini lokasi syuting kita, namanya Kralingen. First thing first, setting dulu kamera sesuai dengan lighting saat itu. Setelah kamera kita setting, klien kita ajak ngobrol dulu supaya dia terbiasa untuk bergaya di depan kamera. Kasih 1, 2, 3 tips supaya dia relax di depan kamera. Kalau kita lihat dia sudah relax, baru kita suruh dia pose. Hari ini kebetulan model kita 1 orang perempuan dengan 2 ekor anjingnya. Nah, kalau syuting dengan anjing atau binatang, itu sama aja, hampir sama dengan syuting dengan anak-anak. Butuh kesabaran dan keahlian yang khusus. Kamu juga butuh makanan dan mainan untuk mengambil perhatian anjing-anjing ini. Setiap kali pindah lokasi, jangan lupa ya cek settingannya. Apalagi kalau di Belanda tuh, lightingnya kadang-kadang berubah. Matahari tuh datang dan pergi. Jadi jangan males untuk ngecek setting, kamera settingnya. Nah, kita harus siap tuh untuk nge-capture adegan-adegan dadakan. Kalau foto sessionnya udah mau berakhir, cek dulu apakah kamu udah cukup punya foto-foto yang bagus untuk diseleksi. Kalau masih ragu dan kebetulan masih ada waktu, buat aja beberapa ekstra foto supaya kamu nanti tidak kekurangan. Terakhir, kalau kamu yakin udah cukup syutingnya, jangan lupa bilang terima kasih sama klien kamu. Simple tapi penting. Terima kasih sudah jadi model yang baik dan juga sudah menjadi klien yang baik buat kamu.
setelah syuting, saya sempatkan waktu untuk jalan-jalan di sekitar Taman Keralingan, tentunya bersama anak saya Mika. Dia senang sekali jalan-jalan di alam terbuka. Sebisa mungkin saya mengkombinasikan waktu saya bekerja dan spend some time sama anak saya. Lokasi kita berikutnya masih tetap di Rotterdam. Kali ini kita punya friends or group photoshoot. Nah, beberapa orang tuh nggak tahu caranya bergaya di depan kamera. Suruh aja mereka ngobrol, relax, dan kita tinggal klik-klik. Dengan adegan ngobrol, biasanya mereka jadi nggak fokus sama kamera di depan mukanya. Karena model kita kali ini beberapa cewek-cewek atau perempuan, jangan lupa ya, ambil dari banyak angle. Juga jangan lupa tanya sama mereka, barangkali mereka punya pose spesial yang mereka ingin kita capture. Nah, sebagai fotografer, kamu juga merangkap jadi stylistnya mereka. Perhatikan ya, bagaimana penampilan mereka di dalam kamera. Sekali lagi, begitu selesai, jangan lupa say thank you dan giving compliment. Nah, selesai deh photoshoot kita buat hari ini. Syuting kita hari ini kelar, tapi bukan berarti pekerjaan kita sebagai fotografer finish. Sampai di rumah, kita masih harus memindahkan file-file kita ke komputer. Setelah mentransfer file, jangan lupa langsung diseleksi, supaya gampang nanti mulai dengan editingnya. Seleksi pertama adalah semua gambar yang bagus yang bisa langsung kamu edit. Yang jelek-jelek langsung kamu silang, cross. Nah, kalau sudah selesai, sekarang editingnya terserah kamu deh. Mau dilanjut hari ini atau besok-besok. Tapi selalu ingat ya, kapan deadline-nya yang kamu janjikan terhadap klien kamu. Ada beberapa orang yang nanya sama saya, Kak, susah nggak sih jadi fotografer atau belajar kamera? Jawabannya tuh sebenarnya susah-susah gampang, tapi nggak susah banget. Ibu-ibu juga bisa. Hanya kita harus sabar, harus pelan-pelan belajarnya. Ada 3 basic fotografi yang harus kita pelajari. Pertama, kita harus belajar tentang ISO. ISO adalah how much sunlight you have, how much light you have. Ada berapa banyak sinar yang kamu dapati. Kalau sinarnya terlalu banyak, ISO-nya harus direndahin. Kalau sinarnya terlalu sedikit, ISO-nya harus dinaikin. Jadi kayak ini aja, knop lampu. Nomor 2 adalah shutter speed. Shutter speed adalah how long your lens will be open to catch the light. If you want the picture to be sharp, for example, the train coming, ya, kamu mau catch the movement to be sharp or crispy, then use the high shutter speed. If you want the train to be blurry, then you use the lower shutter speed. Alright, nomor 3 is aperture, atau gampangnya diingat f-stop. F is focusing. Kalau kamu mau fokus for example, hanya di hidung saya, dari kameranya ke hidung saya, use the lower aperture. Kalau kamu mau focusing dari sini sampai ke belakang sana, sampai behind there, then use the higher aperture. Itu namanya focusing. Dari sini, depth of field. Nah, kalau udah belajar itu aja 3, sabar, latihan terus, sampai kamu mahir dengan 3 basic things. Every day you try again with the light, and at the end will be easier for you to make a good picture. Nah, tadi adalah 3 basic fotografi. Sekarang saya mau masak dulu ya.